Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal masjid nurul huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, dan tidak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syukur dan salawat ketakwaan kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan yang terbatas ini adalah dua hal yang merusak. Kalau dia sudah merusak, berarti hal yang berbahaya yang dapat membuat diri kita hancur ataupun kocar-kacir dan kalah kabur. Maka sebagai hamba Allah yang dititipi akal, janganlah sampai kita melakukan hal-hal yang dapat merusak diri kita. Karena kerusakan pada diri klimaksnya bisa saja akan merusak orang lain. Apa dua hal yang merusak itu? Inilah yang akan menjadi tema khutbah kita. Yang pertama, apa yang kita makan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan aneka tumbuhan, hewan-hewan ternak yang semuanya itu diperuntukkannya kepada kita supaya kita bisa makan, lalu kemudian kita melangsungkan kehidupan dengan normal. Tetapi apabila yang kita makan itu tidak baik untuk kesehatan kita, yang kita makan membuat kita jadi celaka, maka itu akan merusak diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 31 berfirman, Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah,
dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya dialah Allah yang tidak cinta kepada musrifin, orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi semua yang diberikan Allah kepada kita diperintahkan untuk makan. Air yang ada di muka bumi ini Allah suruh kita untuk minum. Tetapi Allah mewanti-wanti kita supaya kita la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tuh tidak cinta kepada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Allah tidak menggunakan kata yang sederhana, tetapi beliau menggunakan kata yang begitu spesifik, yaitu yuhibbu, mencintai. Jadi kalau orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum, Allah tidak cinta dia. Begitulah maksudnya. Kalau sudah tidak dicintai Allah, berarti Allah tidak peduli dengan kita. Allah tidak memperhatikan kita. Ketika Allah tak memperhatikan kita, maka datanglah penyakit. Itulah sebabnya Allah larang kita berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Apa yang dimaksud berlebih-lebihan di dalam makan dan minum itu? Apa kita tak boleh makan banyak? Apa kita tak boleh makan enak? Ini yang harus kita garis bawahi. Yang dimaksud dengan makan secara berlebih-lebihan itu adalah apabila makan itu sampai kepada tahap syab'an, sudah sampai ke kenyangan. Kalau sudah sampai dia pada tahap kekenyangan, inilah yang akan membuat badan kita menjadi lemah. Imam Asy-Syafi'i dalam karya atau dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuh yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, apa kata Imam Syafi'i? Ma syabi'tu mundu 16 sanatan, sejak 16 tahun yang lalu aku tak pernah kekenyangan makan. Li'anna syab'a yuthqilul badana, karena kekenyangan itu bikin badan jadi berat. Kemudian yuqassil qalba, hati jadi keras. Wa yuzilul fitnata, menurunkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, bikin tidur terus-menerus. Itu efek daripada makan sampai taraf kekenyangan. Wa yud'ifu 'anil ibadah, ditutup oleh Imam Syafi'i dengan kata melemahkan semangat beribadah. Kenyang boleh, tetapi kalau sampai pada kekenyangan, ini yang dapat merusak. Karena kan kita yang paling tahu dengan kebutuhan makan dan minum kita. Kalau kita memang kerjanya berat, kerja keras, takkan mungkin setengah piring itu mampu mencukupi atau menyeimbangkan tenaga yang mau kita gunakan untuk bekerja keras. Kira-kira kita rasa perut kita sudah cukup, pas, mulailah kita berhenti. Tapi kalau kita sorong lagi dia dengan makanan, maka perut akan penuh, dan ketika dia penuh, kita susah untuk bernafas, timbullah banyak penyakit. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin bihasbi bani adam ukulatun yuqminu sulma.
tidak ada wadah yang paling buruk untuk anak manusia selain daripada perutnya. Cukuplah anak Adam itu, anak manusia itu makan beberapa suap yukminu sulbah untuk meneguhkan tulang-tulang persendiannya. Fa in kana la mahala, kalau enggak bisa juga atau masih kurang, kita makan beberapa suap. Fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka bagi dia sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Ini pesan Rasulullah. Jadi kata sepertiga ini tidaklah kita hitung secara eksakta ya, secara matematika. Kira-kira kita sudah rasa cukup, dan jangan sampai dia kepenuhan sehingga kita payah bernafas. Pesan Nabi tadi, siapkan, sediakan sepertiga untuk nafas. Jangan sampai ngos-ngosan, jangan sampai terengah-engah, karena kita akan mendapatkan kelelahan yang luar biasa akibat pola makan yang terlalu berlebihan. Karena penyebabnya sangat luar biasa, bukan hanya makanan yang berlebihan, tetapi yang juga membahayakan kita. Yang kedua, apa itu yang merusak? Yaitu apa yang memakan kita. Tadi apa yang kita makan. Ini yang kedua, apa yang memakan kita. Apa yang memakan kita itu? Itulah pikiran. Nah, pikiran ini termasuk yang paling luar biasa. Di dalam kitab Quwwatut Tafkir, Dr. Ibrahim Al-Fiqi rahimahullah mengatakan 93% penyakit itu datang dari pikiran. Bukan tanggung, 93%. Baik itu jantung, asam lambung, kanker, ginjal, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Penyakit degeneratif ini adalah penyakit di mana seseorang kalau sudah kena dia tampak lebih tua dari usia. Karena ada orang yang usianya sebenarnya 16 tahun, tapi mukanya 61. Kenapa ini bisa terjadi? Pikirannya tidak fresh, pikirannya tidak bahagia. Nah, orang-orang yang pandai mengendalikan pikirannya, maka dia akan sehat, tubuhnya akan stabil. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dikasih oleh Allah hikmah itu, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada orang yang bisa mengambil pelajaran kecuali bagi orang-orang yang memiliki ulul albab, akal sehat. Nah, kalau akal kita rusak, maka rusaklah kehidupan kita. Bagaimana kita mencerminkan hidup kita? Itu semua adalah tergantung daripada pola pikir kita. Sebenarnya makanan yang kita makan ya, bisa saja itu makanan itu memang menyehatkan. Tetapi karena pikiran kita sudah nggak baik, pikiran kita sudah terkontaminasi, dikotori. Jadi kalau makan kambing, naik nanti darah tinggi. Jadi kalau kau makan yang manis-manis, kena gula. Nanti kalau kau makan yang banyak, maka kau akan kena kanker. Kita belum makan, tetapi pemikiran kita sudah mengarah ke arah sana. Berhati-hatilah dengan pemikiran kita ini. Karena apa yang kita pikirkan ini bisa membentuk realitas. Dia bisa semacam doa. Jadi kita makan, tapi kita pikirkan kena kanker lah nanti ini, kena asam lambung lah aku ini. Belum lagi makan, kita sudah mendoakan diri kita.
ini berbahaya. Maka kalau seorang filosof Yunani, Hippocrates mengatakan, let food be thy medicine and let medicine be thy food. Jadikanlah makananmu sebagai obat dan jadikanlah obatmu sebagai makananmu. Nah, jadi kalau kita makan, langsung kita dalam hati kita berpikir, kita merasa ini makanan obat bagiku ya Allah. Ini makanan menyehatkan bagiku ya Allah. Pikirkan yang baik-baik terhadap makanan itu. Jadi jangan kita pikirkan kita bakal sakit, kecuali kita memang berlebih-lebihan. Kita nggak berlebih-lebihan, tapi pikiran kita sudah kotor terhadap anugerah Allah berupa makanan itu bisa jadi doa. Kita bisa jadi sakit beneran. Anggap makanan itu adalah obat bagi kita. Dan obat adalah makanan kita. Maksudnya adalah kita pandai-pandailah menyeimbangkan diri kita. Kalau kita kerja keras, kerja banting tulang, tentu akan banyak pemasukan-pemasukan yang mesti kita seimbangkan. Kita harus makan yang bergizi, kita harus minum minuman yang bergizi, tetapi yang lebih penting lagi, kita juga harus memberikan nutrisi untuk otak kita ini, supaya pemikiran kita ini tidak mengarah kepada yang berbahaya, kepada yang negatif thinking, atau istilah kita dalam agama adalah suuzon. Nah, suuzon itu bisa pada diri sendiri. Lahirlah pemikiran-pemikiran yang membuat kita terlena dan asyik pada ketakutan. Para dokter mengatakan bahwa kecemasan, kekhawatiran sangat disukai sel kanker. Artinya memang berbahaya kita berpikir. Kita harus memohon kepada Allah agar akal kita ini menjadi al-aqlus salim, akal yang sehat. Kalau kita gunakan dia untuk hal-hal yang negatif, segera dia cancel, arahkan dia kepada yang baik-baik saja, yang positif. Karena kalau kita sakit pemikiran, maka badan kita juga sakit. Lihat orang-orang yang terkena penyakit asam lambung, dia berpikir keras, dia cemas, bukan malah makin bagus lambungnya, makin parah. Ini yang saya katakan merusak. Tidak ada yang bisa mengendalikan pikiran kita kecuali diri kita sendiri, dan itu juga berkat pertolongan Allah. Karena pikiran kita ini nggak pernah bisa istirahat, Pak. Buktinya apa? Waktu kita tidur masih juga bermimpi kita. Begitulah pikiran itu. Gak bisa istirahat, gak bisa kita kosongkan. Kalau kita kosongkan sesaat, dia akan terisi lagi dan terisi lagi. Mungkin dengan kenangan-kenangan masa lalu, mungkin dengan hal-hal atau bling, ide-ide yang tiba-tiba muncul, atau juga pikiran negatif yang mengejala di dalam diri kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Kita selalu minta kepada Allah agar pikiran kita ini selalu di-upgrading, diperbaharui, supaya dia tidak membahayakan kita. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Jadi marilah kita menjaga diri kita, jiwa kita, supaya kita tidak merusaknya. Apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ini harus kita jadikan sebagai i'tibar. Berikan asupan-asupan pemikiran-pemikiran yang benar-benar dapat memberikan produktivitas dalam hidup kita. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Di dalam surat At-Tur ayat 19 yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Makanlah dan minumlah hani'am. Hani'am itu dengan sedang. Oh, artinya kita lihat di terjemahan. Bima kuntum ta'malu, terhadap apa yang engkau kerjakan. Tapi di dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Muhammad Al-Alusi, hani'an di situ adalah ma la yulhiqu fihi masyaqqatan wa la yu'qibu wa khawmatan.
artinya sesuatu yang tidak disertai dengan masyaqqah. Jadi makan kita tuh tidak disertai dengan masyaqqah, dengan beban. Ini kita mau makan itu beban, terpikir, oh, ini nanti bisa bikin aku sakit. Aduh, ini makanan ini bisa bikin perutku hancur. Ini membuat aku nggak sehat. Stop, kita berpikir seperti itu. Wala yu'qibu wakhamatan, dan tidaklah kita makan itu berakibat kepada wakhamah sampai kepada kekenyangan yang fatal. Jadi apa yang kita makan itu bisa merusak kita. Camkan baik-baik, pikirkan dengan tenang, jaga kesehatan, jangan buru-buru menyalahkan Allah ketika kita sakit. Mungkin apa yang kita makan masih belum sehat. Yang kedua, apa yang memakan kita, itulah pikiran. Mungkin kita sudah makan makanan yang sehat, kita sudah berolahraga, tapi pikiran kita masih piktor, pikiran kotor, negatif terhadap makanan, terhadap anugerah Allah, terhadap bumi Allah ini. Kita khawatir, kita penuh dengan sakwa sangka, kita penuh dengan kekhawatiran, kepanikan, kecemasan, maka wajar itu bisa merusak kita. Camkan baik-baik, ingat bahwa apa yang memakan kita berupa pikiran ini bisa merusak kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Mari kita jaga kehidupan yang indah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur